Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, hari ini kita lanjut dari pembahasan yang kemarin tentang bagaimana Yesus mengajak kita melakukan sesuatu. Sedangkan kita tidak siap. Sedangkan menurut kita tidak tepat waktunya. Menurut kita tidak sesuai dengan keadaan kita. Menurut kita enggak seperti biasanya. Menurut kita enggak kebiasaan kita. Menurut kita enggak pas. Menurut kita enggak sesuai dengan pikiran kita, pertimbangan kita. Itulah salah satu arti daripada pengertian Yesus mengajak murid-murid pada waktu hari petang. Setelah melakukan segala sesuatu, menyeberang. Baik, kita ulang, kita baca ayat yang pertamanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid yang mengikuti dia, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah kita bertolak ke seberang. Mari itu artinya bahwa seperti himbauan, ajakan, tetapi Yesus melangkah lebih dulu. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus itu udah menetapkan. Di episode yang awal kita belajar bahwa kita tidak siap. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, di ayat ini, hari ini kita belajar Yesus itu mari kita bertolak ke seberang. Yang awal Tuhan itu setengah perintah mengajak. Hari ini kita belajar Tuhan itu sudah tetapkan karena ada kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saudara. Ingat saudaraku, kalau kita mengikut Tuhan, kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan upah. Alkitab mencatat itu, enggak usah malu, enggak usah merasa kita punya motivasi. Tidak, upah itu bermacam-macam. Bukan hanya kehidupan, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Upah itu penyertaan Tuhan, mahkota kemuliaan, dan sebagainya. Jerih payah kita dengan persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Itu ditulis di Alkitab. Sehingga Tuhan Yesus sudah menetapkan, aku tidak memenangkan orang gila yang kerasukan di kuburan untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar itu, yaitu kampungnya dia. Dari kampung-kampung, udah, marilah. Nah, kata-kata marilah menyatakan bahwa Yesus itu percaya dengan kita. Yesus punya pribadi selalu percaya. Kalau manusia punya pribadi selalu curiga. Yesus punya pribadi selalu memberi.
Kalau manusia selalu berpikir sebelum memberi. Sehingga Yesus mengawali pengenalannya kepada kita dengan dia memberi nyawanya digantung di kayu salib. Kalau kita untuk memberi sesuatu kepada Tuhan dan sesama, kita akan berpikir ini bedanya. Sehingga tuntutan Alkitab menyatakan kita akan didewasakan. Kita harus dewasa menyerupai seperti Kristus. Paulus tulis itu. Paulus bukan orang dewasa. Akhirnya dia dewasa di dalam melayani Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Diolah dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini penting saudaraku. Yesus mengawali dengan percaya, memberi kepercayaan. Marilah kita bertolak ke seberang. Tetapi sesungguhnya di balik ajakan Tuhan itu ada ketetapan Tuhan. Di balik saudara melakukan sesuatu yang Tuhan ingini, itu ada kehendak Tuhan di sana. Yaitu Tuhan ingin memenangkan sesuatu di sana. Oleh karena Yesus percaya dan murid-murid sudah melakukannya, mengikut Yesus. Jadi firman ini untuk orang-orang yang sudah menjadi murid dan setia mengikut Yesus. Belajar dalam pelayanan. Ini penting saudaraku. Nah, di situ Yesus akan marilah. Karena Yesus ingin melakukan sesuatu untuk yang lain, bukan untuk saudara. Tetapi saudara sedang tidak siap. Namun karena dia percaya terhadap hati saudara, maka dia katakan marilah. Itu Yesus selalu memberi artinya saudaraku. Ya, di ayat selanjutnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Di sini kita ada beberapa poin yang kita bisa pelajari. Mereka, tolong ayatnya dulu. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Nah, ini perhatikan saudaraku. Seringkali di dalam kemenangan, di dalam kemasyuran, di dalam kekayaan, di dalam kekuasaan, di dalam posisi level yang titik dihormati, dihargai, dikagumi karena telah dimuliakan Tuhan, itu akan banyak orang datang kepada saudara. Tetapi anehnya Yesus mengajak saudara meninggalkan mereka. Ini akan terjadi peperangan. Kenapa? Pemikiran kita selalu berpikir ini kan hasil gua. Kenapa gua mesti tinggalin? Yang kedua, bagaimana dengan hasil ini? Bagaimana dengan perusahaan ini? Bagaimana dengan pelayanan ini? Bagaimana dengan pekerjaan ini? Bagaimana dengan orang-orang ini? Yang kita udah menangkan, yang kita udah ajar mereka menjadi pandai. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan. Tiba-tiba Yesus mengajak kita menuju ke sesuatu dengan meninggalkan apa yang banyak kita miliki. Apa yang banyak ada dalam kehidupan kita. Bersama dengan Yesus. Sanggupkah saudara? Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku. Itulah ujian buat kerinduan hati saudara. Ketika saudara berperang dan akhirnya menetapkan pemikiran saudara, pertimbangan saudara, di situ saudara diminta Yesus atau Yesus nyatakan, pikir, lihat hatimu dari keputusanmu. Kamu sudah tidak taat lagi.
Karena pertimbanganmu sendiri. Karena kamu, tanda kutip apapun alasannya, tidak mau meninggalkan yang banyak itu. Di dalam hal ini ada yang namanya satu titik ujian dari Tuhan. Kemenangan yang harus ditinggalkan, hidup yang harus ditinggalkan, keluarga, harta, pekerjaan, cuman untuk mengikut Tuhan. Mungkin harus diminta pergi khotbah, pergi pelayanan, atau ada orang datang minta pertolongan, harus meninggalkan kesibukan, harus meninggalkan semua yang kita miliki. Ini penting saudaraku. Poin pertama, poin selanjutnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, kita akan bahas ini poin ini saudaraku. Oleh karena para murid-murid setelah diberi kepercayaan Tuhan, karena diberi kepercayaan Tuhan, karena memang hatinya mau mengikut Tuhan dengan taat dan setia, rindunya, harapnya seperti itu, mereka pergi. Akibat ketaatan mereka, banyak orang mengikut Yesus, walaupun perahunya perahu yang lain. Dan ini saya akan kembangkan sedikit melalui tafsir saudaraku. Yuk kita baca ulang pelan-pelan supaya lebih kita mengerti. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Mereka meninggalkan orang banyak itu, melakukannya lalu bertolak. Mereka masuk ke dalam perahu dan membawa Yesus. Nah ini saudaraku penting. Ada bagian jeda di sini. Membawa Yesus. Ada banyak orang yang ketika taat melakukan perintah Tuhan, tetapi dalam pelaksanaannya dia melakukan sendiri. Dia tidak menginjak ketaatan kedua, bagaimana caranya. Atau oleh karena yang dikerjakannya itu membutuhkan konsentrasi atau sesuatu yang wow buat dia lupa membawa Yesus. Tiba-tiba dapat promosi jabatan yang sangat jauh lebih tinggi. Tiba-tiba usaha jadi semakin besar berkembang dalam waktu yang singkat. Tadinya segala satu tanya Tuhan. Demikian juga pelayanan, dari pelayanan biasa-biasa tiba-tiba boom menjadi terkenal. Dari pelayanan biasa-biasa tahu-tahu tiba banyak orang masuk dalam pelayanan dan sebagainya. Lupa kalau harus membawa Yesus di dalam perahu pekerjaannya, perahu pelayanannya. Karena itu kan perintah Tuhan. Akhirnya saking sibuknya, saking senangnya, saking besarnya, diurusi dengan cara sendiri, diatur dengan cara sendiri. Orang itu pergi naik perahu di mana Yesus enggak dibawa. Bahkan Yesus bisa ikut perahu yang lain loh, atau Yesus tetap di tempat. Bayangkan ketika angin taufan itu datang. Ketika, hati-hati saudaraku ya, ketika Yesus memberi perintah, di kisah Danau Gerasa itu Yesus tahu kalau ada taufan di tengah jalan. Ketika Yesus memberi perintah kepada saudara, Yesus tahu di perjalanan saudara dalam memenuhi perintah itu. Ketika saudara berjalan mengerjakannya, tapi tidak membawa Yesus dalam pekerjaan yang saudara kerjakan, saudara akan tenggelam dalam taufan itu. Ketika saudara diberkati, saudara tidak melaksanakan berkat itu sesuai kehendak Tuhan, saudara akan tenggelam. Ketika saudara diberi pekerjaan besar, tidak membawa serta Yesus dalam pekerjaan saudara, saudara kerjakan sendiri, saudara akan tenggelam. Perintah Tuhan mendatangkan banyak hal, perintah Tuhan membawa risiko dalam banyak hal.
kisah dan kerasa. Tetapi murid-murid membawa serta Yesus dalam perahu mereka. Sehingga masalah yang dihadapi dalam perjalanan pekerjaan, perjalanan pelayanan, akibat perintah Yesus, Yesus teduhkan apabila terjadi taufan. Sampai teduh sekali. Di dalam perjalanan saudara mengikut Yesus, itu ada yang namanya perkara resiko besar. Tetapi apabila saudara dalam ketaatan mengikuti perintah, saudara membawa serta, saudara melakukannya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam arahan Tuhan, ketika saudara baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ketika saudara diingatkan firman, saudara berpijak sebagai lentera, pelita untuk menuntun saudara mengerjakannya, Yesus akan teduhkan risiko itu. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa walaupun kita mengikut Tuhan, ada waktunya tanpa kehendak kita, tidak seperti biasanya. Ketika kita tidak siap, Tuhan ingin kita tetap taat atau taat lagi untuk melakukan perintah selanjutnya. Tuhan akan mengajak saudara. Tetapi ketika saudara melaksanakan perintah Tuhan, saudara tidak membawa serta Yesus ke dalam perahu, di dalam perjalanan saudara, saudara akan tenggelam. Banyak kisah ketika seseorang berhasil karena Tuhan, termasuk tokoh Alkitab, yang akhirnya tenggelam karena tidak mengikut sertakan Yesus. Contoh yang paling gamblang, satu figur aja deh, yang kita selama ini belajar, Saul. Mati dengan tragis. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Apapun ketika kita belajar menjadi murid, lalu kita tetap taat setia mengikut Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuatu sama kita di dalam perjalanan kita selanjutnya, apapun itu, tetap kita melakukan segala arahan, perintah, petunjuk, cara mengerjakannya, tetap baik-baik mendengarkan suara Roh Kudus. Tetap kita mengerjakannya dengan cara Tuhan, dengan cara-cara menurut pemikiran Tuhan, harus selaras dengan firman, harus setujuan dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kasih dan kuasa Roh-Nya yang ada di dalam kita. Dalam bentuk apapun yang cara Tuhan mengarahkan kita, tetapi pelaksanaan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita tetap membawa Yesus di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan, tetap membawa Yesus dalam pelayanan yang Tuhan berikan, tetap membawa Yesus di dalam pernikahan yang Tuhan berikan. Tetap ikut komando daripada Yesus dan sebagainya. Sehingga di dalam perjalanan itu, apapun terjadi, Tuhan yang akan teduhkan. Dan menjadi teduh sekali. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Ingat saudaraku, setiap firman yang kita dengar harus kita renungkan benar-benar, dan kita harus perhatikan baik-baik firman Allah, sehingga firman itu akan menjadi hidup dan berkuasa, dan firman itu akan menjadi lentera, menjadi pelita, menjadi suluh bagi jiwa kita, menjadi terang buat setiap langkah apa yang harus kita buat, sehingga kemenangan selalu milik kita. Oleh karena Yesus meneduhkan segala perkara badai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.